Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dampak modernisasi bagi keluargaku, part yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang ada dampak yang terjadi dalam keluarga, fungsi keluarga terutama akibat modernisasi. Dan saat ini kita juga mau belajar lebih lagi apa sih dampak modernisasi bagi keluarga. Ternyata modernisasi yang terus berjalan di tengah-tengah masyarakat memiliki dampak yang cukup signifikan. Dampak modernisasi tersebut dapat berbentuk pengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Yang pertama, kita belajar tentang pengaruh positif dari modernisasi tersebut terhadap keluarga. Modernisasi misalnya dapat membentuk anggota keluarga menjadi pribadi yang menerima dan terbuka pada hal-hal baru. Pada umumnya mereka berani menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki orientasi pada masa depan. Pada umumnya mereka menghargai adanya perencanaan dan pengorganisasian. Ya, mereka mementingkan sesuatu sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka merencanakan terlebih dahulu dan mengorganisasiannya lebih baik lagi dalam kelompok dan sebagainya. Mereka juga memiliki rasa percaya diri, perhitungan. Apa ini untung ruginya nih saat saya melakukan ini? Menghargai harkat hidup manusia lain. Jadi kita menghargai hak orang lain dan sebagainya. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Media sekarang, zaman sekarang, kita sudah memakai media-media teknologi yang sangat-sangat maju dan mau nggak mau kita harus melakukan itu. Kita tidak bisa meninggalkan yang namanya internet, handphone, laptop, dan sebagainya. Bahkan di mana-mana hampir semua tempat sekarang sudah dilengkapi dengan yang namanya WiFi. Jadi untuk mengakses internet itu sangatlah. Serta menjunjung sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja. Saya melakukan pekerjaan seperti ini, upahnya juga harus sesuai, tidak boleh kurang. Kalau lebih mau dong gitu, tapi tidak boleh kurang dari yang seharusnya menjadi patokan perusahaan atau lembaga tertentu. Kalau lebih pasti semuanya mau, entah itu dan bonus dan sebagainya. Kalau pengurangan pasti banyak orang yang diprotes dan sebagainya. Jadi harus seimbang antara imbalan dan prestasi kerja. Cara mengembangkan iman generasi modern bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama banyak diakses oleh remaja dan muda. Media YouTube, media online dan lainnya, Instagram, Twitter dan sebagainya menjadi sarana untuk memberikan informasi tentang iman, pemahaman, agama, dan sebagainya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi ada media teknologi yang membantu kita untuk tetap bisa belajar dengan baik dengan media Google Class, atau media YouTube, atau media-media yang lainnya. Kemudian yang kedua, dampak atau pengaruh negatif modernisasi bagi keluarga. Dari dampak modernisasi adalah membentuk seseorang untuk memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis, terlalu menggantungkan diri pada alat-alat modern. Bahkan modernisasi dianggap sebagai Allah, Tuhan mereka. Mereka sangat ketergantungan, sangat tidak bisa melakukan pekerjaan kalau tidak menggunakan alat-alat. Modernisasi juga dapat menghilangkan fungsi-fungsi vital dari keluarga, juga berpotensi menekan arus urbanisasi seperti yang kita bahas di materi sebelumnya, bahwa fungsi keluarga mulai berubah karena digantikan dengan media-media atau lembaga-lembaga tertentu. Dalam kehidupan remaja dapat terlihat meningkatnya kenakalan remaja dan meningkatnya perilaku menyimpang pada remaja dan orang tua. Oleh karena itu, modernisasi ternyata juga memiliki dampak negatif. Dan kita harus hati-hati, kita harus selektif, mana yang kita bisa terapkan, mana yang tidak, kita harus selektif. Jangan kita membuka peluang untuk segala macam modernisasi untuk kehidupan kita.
Kita sesuaikan dengan budaya, adat istiadat, bahkan ajaran agama yang kita imani sampai saat ini, bahkan selama-lamanya. Apa yang boleh menurut Alkitab, apa yang tidak boleh, kita harus taat akan hal itu. Kemudian yang berikutnya, keluarga sebagai bejana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Kita tahu ya, bejana tanah liat ya, seperti gambar di sini, bejana tanah liat adalah mungkin alat atau benda yang dibuat oleh manusia menggunakan tanah liat. Biasanya pengrajin-pengrajin ini membuatnya dari tanah liat membentuk suatu kucing, suatu mangkok, piring, bahkan pot dan sebagainya. Dan di sini kita membahas tentang bejana tanah liat. Berdasarkan pemahaman yang menyatakan bahwa modernisasi adalah sebuah proses dengan aspek penting, yakni efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Oleh karena itu, Coordination perlu mengembangkan sikap yang terbuka dan mau menerima masukan dari semua pihak, termasuk proses perubahan yang diusung oleh zaman modern. Oleh karena itu, agaknya model keluarga sebagai bejana tanah liat yang dicetuskan oleh Marjorie Thompson tahun 2000 dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi keluarga. Yaitu intinya, Coordination perlu mengembangkan sikap yang terbuka dan mau menerima masukan dari semua pihak, termasuk setiap perubahan yang diusung. Tapi kita harus selektif. Pada dasarnya, keluarga sebagai tanah liat ini memiliki esensi bahwa keluarga memiliki sikap dan pemikiran yang tidak kaku. Jadi, keluarga sebagai tanah liat ini esensinya adalah bahwa keluarga memiliki sikap dan pemikiran yang tidak kaku. Ya, seperti bejana tanah liat, proses pembuatannya kan kalau kaku ya pasti susah. Jadi fleksibel, cenderung terbuka, dan dapat menerima perubahan yang ada. Keluarga dapat bisa dibentuk ulang oleh Tuhan untuk dapat menerapkan model tersebut. Pada intinya, masing-masing anggota keluarga harus menyadari bahwa mereka adalah insan-insan yang tidak sempurna, sehingga menyediakan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam setiap tantangan. Dengan keterbukaan yang dimiliki tersebut, keluarga diharapkan dapat melihat, menyerap semangat-semangat positif yang ingin dicapai oleh zaman modern. Melalui modernisasi, keluarga juga dapat memanfaatkannya untuk sarana pengembangan iman. Jadi, mari kita menjadi keluarga yang mau dibentuk, mudah dibentuk, tidak kaku. Kita harus keluarga yang terbuka dan mau menerima perubahan yang ada, tetapi bukan berarti kita seenaknya untuk menerima perubahan yang ada. Kita harus terapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jangan sampai kita terjerumus di dalam dampak negatif. Jadi semua perubahan itu pasti ada positifnya dan negatifnya. Dan kita harus terapkan yang positif. Negatifnya kita bisa selektif mungkin. Rangkuman. Modernisasi adalah sebuah proses perubahan yang terjadi pada individu, keluarga maupun masyarakat. Kita sudah belajar itu, dan perubahan itu bersifat holistik sesuai dengan tuntutan zaman modern, yang di dalamnya mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, serta menghargai kehidupan dan waktu. Modernisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif. Tadi kita sudah belajar. Yang pertama, dampak positif yang kita sudah pelajari juga, bahwa menjadi pribadi terbuka pada hal-hal baru, kita mau menerima hal-hal yang baru, berani menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki orientasi pada masa depan bukan masa lalu, memiliki perencanaan dan pengorganisasian, memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung sikap imbalan harus sama bekerja. Dan negatifnya, membentuk seorang untuk memiliki kecenderungan berpikir yang bersikap pragmatis, terlalu menggantungkan diri pada alat modern, serta modernisasi dianggap sebagai Allah, sedangkan fungsi-fungsi vital dari keluarga, meningkatkan arus urbanisasi, meningkatkan kesenjangan sosial antara keluarga berkemampuan tinggi dan rendah, dan pencemaran lingkungan, dan yang akibat limbah-limbah rumah tangga, ya kita tahu ya,
modern sekarang banyak pabrik, banyak limbah dari juga mencemari sungai dan yang lainnya. Selain itu juga muncul kriminalitas dalam lingkup warga, munculnya kenakalan remaja, serta meningkatnya perilaku menyimpang dan tidak kristiani pada remaja dan orang tua. Jadi meningkatnya perilaku menyimpang yang terjadi pada kalangan remaja bahkan orang berhati-hati ya. Dalam menghadapi modernisasi, keluarga harus bersikap seperti jangan tanah liat yang penuh dengan keterbukaan, bersedia dan dapat dibentuk oleh Allah. Bukan berarti kita terbuka, bersedia melakukan perubahan, tetapi kita tidak mau dibentuk. Jangan tanah liat adalah ibarat suatu benda yang atau hal yang bisa dibentuk sesuai dengan kehendak pembuatnya. Kita membuat seperti apa? Ya sesuai dengan pembuatnya. Demikian juga kita terbuka, tidak kaku, dan mau dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Sekiranya kalian paham tentang dampak modernisasi bagi keluarga, kita harus hati-hati, ada dampak positif dan negatif, dan seharusnya keluarga menjadi keluarga yang seperti bejana tanah liat, mudah dibentuk, tidak kaku, mau menerima perubahan, dan mengikuti arahan pencipta kita yaitu Tuhan, dan maunya seperti apa dalam kehidupan kita. Dan selamat belajar. Jika belum sudah bisa membaca dalam buku paketnya dan bisa bertanya langsung kepada Pak Roni, dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.